sekarang untuk pertemuan hari ini ya. Sebentar, saya perbaiki dulu ini. Ya, baiknya sekarang kita masuk ke pertemuan hari ini. Kita kemarin belajar konsep dasar, sekarang kita masuk ke praktikalnya bagaimana sih gitu ya. Nah, sebelumnya saya kasih komentar dulu. Kita melakukan recasting financial statement atau analisis akuntansi yang kita lakukan untuk kepentingan komparabilitas ya. Jadi ketika nanti kalian melakukan analisis antara satu perusahaan dan perusahaan lain lebih mudah gitu ya. Salah satunya adalah ubah dulu financial statement yang ada di satu perusahaan itu ke dalam bentuk baku standar tertentu ya. Nah, kalian bisa lihat di Palepu ya untuk contoh format standar untuk recasted financial statement-nya. Nah, di situ ada template-nya, jadi kan kurang lebih sebetulnya walaupun garis besarnya laporan keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, dan equity. Tapi tiap perusahaan itu bisa jadi chart of account itu beda-beda ya, menamai mesin, misalkan ada yang satu akun mesin sendiri, ada yang dia digabungkan mesin dan aset tetap lainnya dijadikan satu account. Nah, itu kan biasanya unik gitu ya tiap perusahaan itu. Nah, untuk mempermudah dalam melakukan analisis, biasanya kita ubah tarik cash dulu financial statement dari sebuah perusahaan ke dalam format tertentu. Ya, nah di sini ya karena tadi permasalahannya ya was very informal. Jadi di perusahaan-perusahaan itu banyak yang formatnya itu secara nature ataupun fungsi dari perusahaan itu kan dia unik gitu ya. Nah, ketika kita mau membandingkan antar satu perusahaan dan perusahaan lain, kalau misalkan kurang lebih laporan keuangannya strukturnya agak sedikit berbeda, nanti agak sulit gitu ya ketika kita melakukan comparability. Ya, apa ini asset distortion? Kurang lebih ini sudah dijelaskan ya, beberapa ambiguitas dalam aset distorsi. Pertama adalah tentang kendali atau kepemilikan dari suatu aset gitu ya. Katakanlah misalkan ada beberapa hal yang bisa bentuknya subjektif gitu ya. Nah, beberapa transaksi ini misalkan adalah leasing. Kalau leasing kan kita harus menentukan sebenarnya ini maksudnya operating lease atau capital lease ya. Kalau sebelum ada PSAK 73 ya klausulnya itu banyak ya untuk menentukan capital lease atau bukan. Nah, sekarang untuk setelah ada PSAK 73 ya jauh lebih sederhana, kita tinggal menentukan apakah dia berjangka waktu lebih dari 12 bulan dan atau dia bersifat material gitu ya. Nah, kalau selain alasan itu baru kita bisa memasukkannya sebagai operating risk. Oke, mechanical rules. Nah, selanjutnya kemungkinan juga ada intensi manajemen gitu ya untuk membuat transaksi dalam struktur tertentu gitu yang diinginkan oleh perusahaan. Ini sudah kita bahas ya. Nah, di sini yang kedua tadi alasannya kenapa ada distortion, future economic benefit can be measured with reasonable certainty. Jadi ketika kita memproyeksi ya memang bentuk proyeksi itu tidak mungkin 100% terjadi ya, pasti ada errornya. Nah, di sini sehingga
kemungkinan keuntungan itu sulit gitu untuk diprediksi ya. Nah, ketika terjadi perbedaan tersebut antara estimasi dengan realisasi, berarti nanti kan dia potensial untuk distorsi. Yang kedua, judgment. Nah, seringkali dalam melakukan atau menjalankan praktek akuntansi, akuntan itu akan melakukan professional judgment. Ya, misalkan dalam menentukan beban depresiasi aset, gitu ya, dia harus membuat judgment tuh kira-kira masa manfaat aset itu berapa, gitu ya. Lalu metode depresiasi yang mana, gitu ya. Nanti kita harus pertimbangkan. Izin memotong, Bu. Ya. Suaranya agak kurang jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang udah jelas belum? Kayak kata teman-teman kayak ada dengungannya gitu, Bu. Ada dengungnya. Ya. Apa ya? Tapi suaranya terdengar nggak? Kalau sekarang terdengar, Bu. Oh ya udah. Terima kasih, Bu. Ada dengungnya nggak? Kalau sekarang masih ada. Dari mana ya dengungnya ya? Saya lagi nggak bawa headset lagi. Gimana teman-teman? Masih kedengar tapi? Kalau gitu nggak apa, Bu. Masih terdengar kok, Bu. Oh ya udah. Saya coba agak deket ya. Nah, di sini kalau misalkan ada perubahan antara fair value dengan book value ya, kalau misalkan perusahaan menggunakan book value, jadinya kan nilai dari aset itu menjadi tidak relevan lagi. Atau misalkan ada teknologi impact, contohnya dulu produsen kaset, kalian masih tahu nggak ada zaman kaset pakai pita kaset ya? Nah itu kan dia bentuknya compact gitu ya, atau ketika zaman kamera yang bentuknya belum digital ya, yang masih manual pakai film ya. Nah itu ketika ada teknologi datang gitu ya, mengakibatkan misalkan perusahaan itu kan di inventorinya masih banyak tuh ya aset-aset terkait itu, tiba-tiba ada perubahan teknologi nanti mengakibatkan si inventorinya itu menjadi obsolete gitu produknya ya, sudah tidak diperjualbelikan lagi atau sudah tidak punya lagi pasarnya, ataupun ketika memang dia masih ada harganya di nilainya di inventory menjadi tidak relevan lagi karena dengan ada kehadiran teknologi baru bisa jadi nilai ya pasarnya itu tidak seperti itu. Nah itu salah satunya ya yang mengakibatkan distorsi terhadap aset. Lalu bagaimana sih aset bisa misstated gitu ya? Nah, biasanya kecenderungannya untuk aset ini adalah perusahaan ingin terlihat besar ya. Nanti kan dengan begitu kurang lebih dia bisa memboost gitu ya equity sama earning-nya juga. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau kita ingin nilai asetnya cukup besar, ya kalau misalkan ada penurunan aset, kita tunda-tunda gitu ya. Atau misalkan ketika kita allowance itu kontrak account-nya kan AFDA ya. Nah, piutang itu kontrak account-nya kan AFDA ya. Nah, di situ berarti kita coba mengestimasi nilai AFDA-nya lebih kecil. Atau kita bikin warranty reserve-nya lebih kecil gitu ya. Nanti yang ketiga kita accelerate recognition of revenue bagi recognition revenue. Nah ini ya misalkan yang saya kasih contoh minggu lalu, jadi di akhir tahun kita buka sales sebanyak-banyaknya, nanti di Februari bisa diretur gitu ya, nah, salah satunya. Yang atau bentar ya. Nah, atau contoh lainnya adalah kalau misalkan teman-teman punya aset atau pembayaran yang dibayar di muka ya, misalkan Anda punya aset disewa oleh pihak lain selama 2 tahun gitu ya, seharusnya kan kita mengakui pendapatannya itu secara berkala gitu ya, proporsional, tapi kita akui langsung di awal. Nah, itu juga salah satu hal yang menyebabkan adanya distorsi terhadap nilai aset. Lalu ketika estimasi nilai depresiasi gitu ya, masa manfaat, nilai sisa. Nah, ketika ada kesalahan ya tentu nanti menjadikan nilai aset kita juga menjadi tidak sesuai dengan economic reality.
Nah, tadi ketika kita ingin overstate our asset gitu ya, tapi kalau misalkan kita lagi untuk menurunkan nilai aset, inilah biasanya metode yang digunakan ya. Jadi tadi mempercepat atau melebihkan gitu ya, mengakui penurunan nilai aset yang besar. Lalu kita ketika membuat allowance ya, provision seperti AFDA gitu, kita bikin estimasinya lebih besar daripada seharusnya. Overstate depreciation ya, kita tidak juga mencatat intangible asset sehingga secara total aset lebih kecil ya. Nah, lalu juga ketika kita menggunakan off balance sheet financing ya, jadi pembiayaan yang tidak terlihat di neraca itu caranya dengan mengakui leasing kita sebagai operating lease alih-alih capital lease. Jadi kita tidak perlu mengakui aset maupun liabilitas terkait dengan barang yang dileasingkan ya. Nah, distortion, nah kalau yang kedua ini adalah tentang liabilitas. Distorsinya biasanya datangnya dari mana? Nah tentu saja sama ya, kita menentukan kapan sih sebetulnya sebuah kewajiban itu telah muncul gitu ya, dan bisa kita akui. Dan misalkan ada beberapa item, beberapa aktivitas yang sulit ya, misalkan joint operation, di situ kan cukup rumit ya dalam menentukan sebetulnya kapan sih kewajiban itu telah timbul. Lalu the measurement of an obligation, nah ya, jadi tadi contohnya penilaian warranty reserve gitu ya. Kalau kita tidak mencatat dengan baik gitu ya, sebetulnya berapa sih yang harus kita alokasikan gitu ya untuk klaim garansi dari konsumen gitu ya, berapa persen, itu kan berdasarkan judgment. Understated liability bisa jadi mengapa sih orang tuh cenderung gitu ya untuk melakukan understated atau mengecilkan nilai liabilitasnya. Tentu saja kalau misalkan liabilitasnya kecil gitu, nanti akhirnya bisa overstate earning kita. Contohnya misalkan kita mengakui utang kita lebih kecil dari seharusnya, nanti kan sehubungan dengan kewajiban tersebut, misalkan beban bunga gitu ya, kan jadi lebih kecil juga. Nanti akhirnya earning kita jadi overstated. Yang kedua, nah ini incentive to understate the amount of debt. Jadi contohnya kemarin kan kita belajar di covenant ya. Nah, salah satunya ketika misalkan itu memang harus menjaga rasio tertentu dalam utangnya gitu ya, maka dia ada motif untuk melaksanakan hal ini. Difficulties in estimating. Nah, kemungkinan memang bukan kesalahan yang disengaja ya, understated liabilities ini, tapi memang kesalahan teknis gitu ya, yaitu bagaimana si akuntan tadi dan manajemennya itu tidak akurat gitu ya, jauh lah ya antara prediksi dengan realisasi. Oke. Lalu how liabilities are misstated, tambah lagi ya. Nah ini contohnya tadi, misalkan kita merecord pembayaran dari muka menjadi langsung pembayaran semua gitu ya. Atau ketika misalkan kita punya piutang, kita lakukan anjak piutang gitu ya, tapi di sini with recourse, jadi kita masih punya tanggungan ya untuk menggaransi nilai tertentu dari piutang tersebut kan ya, sama si pembelinya. Nah, ketika kita masih punya tanggungan atau recourse tadi, si piutang itu tidak boleh langsung dihapuskan dari neraca kita gitu ya. Nah, kali perusahaan walaupun dia masih punya kewajiban yang menyertai gitu ya, dia langsung mengakui revenue dari akun receivable yang ada di neraca. Oke, ini tadi sudah ya, off balance sheet financing. Yang ketiga tentang pensiun. Jadi perusahaan itu untuk yang memiliki kebijakan pensiun ya bisa jadi mengestimasinya itu nilainya tidak sesuai ya, atau understate. Equity distortion. Jadi kalau misalkan ada distortion di aset dan liabilitas, pasti equity itu akan ada distorsi karena kan dia penyeimbang ya. Jadi nanti efeknya akan ke equity juga.
Nah, lalu ada juga efek dari hybrid securities ya, contohnya ada convertible bond. Jadi convertible bond itu teman-teman juga sudah belajar ya bagaimana si pemilik surat utang gitu ya, dia bisa memiliki hak gitu ya untuk mengkonvert surat utangnya tersebut dengan sejumlah saham dari perusahaan yang sama gitu ya. Nah, jadi di situ ada privilege tuh bagi orang tersebut. Nah, kalau misalkan ada privilege tersebut gitu ya, jadi kira-kira bagaimana kita menyikapinya gitu ya, kalau misalkan ada convertible bonds di sebuah perusahaan yang sedang kita analisis. Oke, sekarang saya akan masuk ke praktikalnya ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan unduly distortion, nanti saya kan sudah jelaskan ya, banyak dari setiap akun itu bisa potensi terjadinya distorsi. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang kita ajarkan ya. Sebetulnya ini simplifikasi ya. Bagaimana mengukur adanya distortion gitu ya dari depresiasi aset, lease capitalization, dan convertible bond gitu ya. Nanti selain daripada itu teman-teman juga tetap harus ini ya mempelajari secara dilihat untuk untuk mendeteksi adanya distorsi itu seperti apa. Tapi untuk ketiga hal ini nanti penyesuaiannya kita coba jelaskan ya pendekatannya seperti apa. Nah, untuk depresiasi ini dia pendekatannya cocok digunakan untuk yang bentuknya adalah straight line ya. Nah, jadi untuk yang straight line nanti undo distortionnya bisa dilakukan seperti ini. Manager make estimate of asset life, salvage value, and method of application. Jadi sebenarnya untuk depresiasi itu memang benar-benar diskresi dari manajemen ya, bagaimana dia menentukan rate-nya, bagaimana dia menentukan masa manfaat, nilai sisa, dan lain sebagainya. Oke, nah caranya simplifikasi yang diberikan bagaimana sih kalau misalkan kita membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain gitu ya, kemarin juga kayaknya ada yang sempat bertanya ya. Nah, sebuah perusahaan itu agar kita yakini gitu ya dia kebijakan akuntansi terkait depresiasinya sudah betul itu, coba teman-teman perhatikan dia dibandingkan dengan benchmark ya. Nah, perusahaan yang dijadikan benchmark ini biasanya adalah perusahaan yang kita anggap sebagai perusahaan yang terpercaya, yang praktik akuntansi yang dijalankannya itu sudah baik gitu ya, tata kelolanya juga sudah baik. Jadi dia kita bisa jadikan sebagai benchmark ya. Nah, di sini teman-teman menganalisis Airways ya. Nah, ini kita punya data tahun 2007-2008 ya. Kita sandingkan dengan data benchmark. Jadi di data Airways dan Key Airways ini benchmarknya, kita ambil apa yang mau kita analisis. Nah, kebetulan di sini yang mau kita analisis adalah dua kelas aset ya, aircraft and engines dan suku cadangnya. Oke, yang di atas adalah nilai cost-nya dengan accumulated depreciation ya. Sedangkan di bawahnya dari income statement kita mendapatkan informasi terkait depreciation expense-nya ya, khusus untuk aircraft dan spares tersebut. Oke, sekarang yang pertama kita lakukan apa? Kita harus membandingkan apakah yang dilakukan oleh Airways itu sama nggak dengan rata-rata industri yang sama. Nah, di sini Key Airways kita anggap sebagai perusahaan yang benchmark melakukan dengan baik gitu ya. Nah, caranya adalah kita bandingkan antara cost ya, cost dari barang tersebut dengan depreciation expense-nya. Ini contohnya ya, Key Airways di tahun 2007 nih, cost-nya 15.000 untuk aircraft,
depreciation expense-nya tahun itu sekian. Berarti kurang lebih rate depresiasinya adalah 6,98% gitu ya. Nah, bagaimana dengan NRWs? Nah, NRWs di sini cost-nya 3850, di sini depreciation expense-nya 207. Nah, berarti nilainya adalah 5,38. Di sini terlihat bahwa ternyata NRWs dibandingkan dengan KRWs, rate depresiasinya itu lebih rendah. Oke ya. Coba yang spares kita lihat. Spares untuk yang benchmark kita dapatkan ya, cost-nya dibagi dengan nilai beban depresiasinya sebesar 6,89%. Kalau NRWs, nah ya, kita bandingkan antara cost dengan depreciation expense-nya adalah 4,31%. Oke, nah di sini berarti kalau kita lihat ya, antara perusahaan benchmark dan perusahaan N itu ternyata N itu rata-rata mendepresiasikan asetnya dengan lebih rendah rate-nya ya. Nah, coba untuk menganalisis gitu ya, kira-kira ini apakah sebenarnya harus jadi concern kita gitu ya, perbedaan rate tersebut. Apakah material gitu ya. Nah, coba kita hitungnya seperti ini. Terapkan rate dari perusahaan benchmark ke nilai asetnya perusahaan yang sedang kita analisis. Ya, jadi kalau misalkan NRWs menggunakan rate depresiasinya 6,98, kira-kira berapa sih gitu ya perbedaannya? Nah, coba kita lihat di sini untuk yang aircraft and engines ya. Jadi kita gunakan di sini kan total cost-nya 380 dikalikan 6,98%, dapatlah 268,73. Nah, harusnya untuk beban depresiasi itu bukan 207 per bulan per tahun, tapi 26873. Coba kita lihat selisihnya berapa sih gitu ya. Kalau menggunakan rate ini dan rate ini, jadi 268,73 dikurangi 207, maka kita dapatkan minus 61. Nah, ya di sini perbedaannya adalah $61 lah katakan gitu ya. Nah, untuk melihat apakah beda ini menjadi material, bandingkanlah dengan profit pada tahun itu. Ya, karena yang namanya depreciation expense langsung ya kaitannya dengan profit, ya kan? Dia sebagai pengorang profit. Nah, di sini perbedaannya ada 61,73. Total profit kita tahun itu adalah 214. Nah, di sini ternyata cukup signifikan ya material 28,85%. Ya, beda dari yang tidak dilaporkan tadi. Nah, di sini kita mencoba ingin lihat gitu ya, kira-kira kebijakan terkait depresiasi itu udah akurat atau belum gitu ya. Nah, karena biasanya sih kita dari 10% ke atas ya, ketika nilainya di atas 10% berarti sudah dianggap signifikan. Sehingga apa di sini? Kita harus menyesuaikan nilai accumulated depreciation dari aircraft and engines ya. Nah, apa istilahnya di sini kalau misalkan di sini NRWs itu depresiasinya lebih understated atau overstated? Yang menerapkan depresiasinya understated atau overstated? Ya? Yang N ya, Bu? Yang N, ya, perusahaan yang kita analisis. Lebih besar atau lebih kecil dari seharusnya? Lebih kecil ya, Bu. Ya, berarti dia tuh understated ya. Nah, kalau depresiasi yang kita bebankan setiap tahunnya understated, maka nilai accumulated depreciation-nya itu juga understated atau overstated? Understated, Bu. Understated, Bu. Understated ya. Berarti kan accumulation depreciation itu beban depresiasi yang
ditambahkan dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi akumulasi pengurangannya. Nah, kalau misalkan kita membebankan tiap tahunnya itu understated, jadi pasti akumulasinya juga understated. Nah, jadi kalau untuk perusahaan dengan nilai buku gitu ya, kalau fair value mungkin tidak ada masalah. Tapi dengan nilai buku, maka yang harus dilakukan adalah teman-teman menyesuaikan accumulated depreciation. Ya, bagaimana caranya? Kita cari tahu dulu, ini accumulated depreciation ini kira-kira terakumulasi untuk berapa tahun. Ya. Nah, di sini kan kita sudah tahu ya, kalau 1 tahun di sini accumulated depreciation-nya berapa nilainya untuk perusahaan N di aircraft and engines. Yang 207 itu ya, Bu. 207, betul ya. Jadi nanti untuk mengetahui ini sudah terakumulasi berapa tahun ya, caranya 1525 ini kamu bagi dengan beban depresiasi per tahunnya. Berarti di sini 1525 dibagi dengan 207. Nah, di sini 1525 dibagi 207 kalian dapatkan 7 tahun lebih ya. Nah, ternyata si aset itu sudah didepresiasikan selama 7,5 tahun. Oke. Nah, karena tadi accumulated depreciation-nya understated, maka kita harus tambahkan dengan kekurangannya. Lihatnya dari mana? Dari difference tadi. Nah, ini difference-nya 61. Jadi kita kalikan selama 7 tahun itu kita dikalikan dengan difference-nya. 268 dikurangi 207 ya ini sama ya, 61,73 dapatlah 454,395. Berarti selama ini kita kurang mendepresiasi sebesar sekian. Sehingga nanti penyesuaiannya ini ya, karena accumulated depreciation-nya understated, maka nilai ini menjadi penambah nilai accumulated depreciation sebesar jadinya 1979. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Cukup paham ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Lalu nanti bagaimana gitu ya selanjutnya. Pertama untuk yang ini ya, kita coba capture. Nah, ini ya. Yang bagian sini kita pindahkan ke sini ya. Cost accumulated depreciation ini untuk yang aircraft and engine. Sekarangnya seperti ini. Adjusted-nya bagaimana? Adjusted-nya untuk yang accumulated depreciation-nya ditambahkan sebesar ini. Ya, 454 3945. Nah, sehingga setelah di-adjust ya, di neraca keluarnya seperti ini ya, cost-nya 385, accumulated depreciation-nya 1979, foreign currency-nya sekian, net book value-nya sekian. Sehingga nanti mulai dari kedepannya teman-teman akan membebankan depresiasi sebesar 268,73 ya, dan ini adalah accumulated depreciation yang baru 1979. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Materialitas itu minimal berapa persen ya? 10 ya, kita pakai 10 ke atas. Ya, baik, Bu. Kalau di bawah 10 kita anggapnya nggak material ya. Tapi ini kalau ditanya dari mana, ya ini kebiasaan aja, gitu ya, judgment. Terima kasih, Bu. Nah, ini kalian nanti tugasnya, kan saya baru kasih tahu yang 2007 ya, coba kerjakan yang 2008 ya, nanti dikumpulkan, nanti aja di akhir ya. Saya mau jelaskan dulu dua penyesuaian yang lain, leasing dan equity convertible. Ya, yang ini leasing. Leasing adalah sebetulnya ini kalau kalian lihat ilustrasinya ya, mungkin lebih pas ketika dulu menggunakan sebelum PSAK 73 ya. Tapi saya pikir kita lihat
cara penyesuaiannya saja ya. Kalau misalkan ada leasing yang kita anggap seharusnya dia capital list, tapi ternyata dicatatnya sebagai operating list, nanti penyesuaiannya seperti apa, itu kurang lebih ya. Nah, ini adalah perbedaan antara operating list dan financial list. Teman-teman juga baru dapat, kayaknya masih fresh ya, di semester 2 kemarin, di semester 4 kemarin ya, sehabis UTS kita masuk ke leasing ya. Ya, kemarin di AKM ada leasing ya? Iya, Bu, ada, Bu. Ya. Oke, sekarang kita lihat ini adalah data dari sebuah perusahaan ya. Nah, ia kategorikan financial list-nya itu adalah berdasarkan tahunnya gitu ya. Jadi di sini yang habis dalam 1 tahun pertama cash flow-nya adalah yang ini gitu ya. Nanti kalau yang habis cash flow-nya antara tahun kedua sampai tahun kelima, nah besarannya sekian, ini yang nilai leasingnya di atas 5 tahun. Dia ada finance list, total operating list, dan non-cancelable operating list. Sebenarnya di sini yang jadi ambigu adalah memperlakukan non-cancelable operating list. Jadi di satu sisi memang di operating list, tapi karena ada ketentuan non-cancelable-nya, gitu ya, seringkali ini digunakan oleh perusahaan untuk menyembunyikan finance list. Jadi sejatinya sebenarnya dia itu finance list gitu ya. Nah, nanti penyesuaian yang kita lakukan adalah mengakui non-cancelable operating list ini menjadi finance list, gitu ya. Nah, tapi mungkin kita bingung ya, kalau mau ini kita kapitalisasi, perusahaan itu pakai diskon rate-nya berapa, gitu ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, caranya adalah teman-teman gunakan ukuran yang ada di kolom pertama ini. Ini kan finance list ya, kita ingin tahu kira-kira berapa sih diskon rate yang digunakan perusahaan gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin schedule payment-nya atau list payment-nya ya. Yang pertama di sini tahun pertama adalah 458,2 ya. Nah, ini yang kelas kedua, later than 1 but not later than 5 years. Berarti kan mulai dari 2, 3, 4, 5, 4 tahun ya. Nah, 375,4 ini kamu bagi 4 ke sini. Bagi 4, dapatlah cash flow tiap tahunnya 93,9. Masukkanlah nilai 93,9 ke 4 tahun mendatang. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke perhitungan 5 years, 400,8. Nah, cash flow dari leasing kita harapkan setiap tahunnya itu sama, stabil ya. Nah, jadi kalau dari tahun 2 sampai 5 93,9, selanjutnya akan mengikuti 93,9 juga. Ya, jadi dasar penentunya adalah si tahun kolom yang kedua ini. Ya. Nah, di sini cash flow-nya 93,9. Nah, 408 yang ini later than 5 years dibagi dengan 93,9 menghasilkan 4 tahun lebih. Ya. Nah, di sini kita coba hitung 400,8 ya dikurangi dalam kurung 93,9 sampai yang tahun ke 9 dijumlahkan. Nah, ternyata selisihnya adalah $25. Nah, berarti 25 ini sisa yang terakhir merupakan cash flow di tahun terakhir. Oke, dari sini sudah flow-nya, teman-teman tinggal hitung present value-nya. Ya, tinggal masukin cari NPV dari sekian. Nah, ini urut ya. Jadi dicari mulai dari 458 hingga 25 ya. Oke. Nah, untuk mencari IRR-nya ya,
untuk mencari rate-nya, berapa sih rate-nya yang digunakan sebagai diskon rate dari cash flow ini gitu ya. Teman-teman tinggal cari rumus, gunakan ya kalau Excel ya, bantuan IRR. Nanti dapat rumusnya 4,2. Tuh ya, IRR dalam kurung cash flow ini ya dapatkan ternyata presentasinya adalah 4,2%. Oke. Interest rate sudah, nah berarti kita sudah tahu ya perusahaan mengkapitalisasi leasingnya dengan nilai dengan diskon rate 4,2%. Sekarang kita tinggal jadikan ini sebagai finance lease ya menggunakan diskon rate-nya 4,2%. Nah, masukkan ya. Nah, pertama di sini 391 masukkan di tahun pertama ya karena dia bilang kan no later than 1 year, berarti dia masuk di T1. Nih 1278 ya, 1278 ada di 4 tahun, berarti 1 tahunnya 321,75. Masukkan 321,75 selama 4 tahun ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini cash flow-nya adalah 653. Yang 653 kalian bagi dengan flow yang sudah kita ketahui di atas ya, 321,75 dapatlah 2 tahun lebih. Nah, berarti di sini 2 tahun, sisanya berapa? Oh, sisanya 9,6. Nah, kita gunakan diskon rate-nya 4,2% yang sudah kita hitung di sebelumnya ya. Oke. Sehingga kita dapatkan present value-nya dari masing-masing cash flow ini. Nah, kalau ketika nanti menyesuaikan, teman-teman ketika mengkapitalisasi aset, bedakan mana yang bentuknya current, mana yang bentuknya non-current. Ya, nah di sini kita bicara tahun pertama 375,2, apakah dia current atau non-current cash flow? Current, Bu. Kenapa? Current, Bu. Karena Current ya. Betul, karena masih di periode pelaporan yang sama, masih di bawah ya, 1 tahun. masih di bawah 1 tahun ya. Nah, kita anggap dia sebagai current. Jadi nanti penyesuaiannya adalah untuk yang paling atas current asset dan current liability ya. Tapi untuk sisanya yang di atas tahun kita masukkan ke non current asset atau non current liabilitas. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Mungkin terkait NPV sama IRR, Bu. Kan kemungkinan ada dengar kalau ujian nanti tidak boleh pakai Excel dan sebagainya gitu, Bu. Ada kalau cara manualnya gimana, Bu, nyarinya? Itu pakai interpolasi. Jadi nanti kamu waktu di Manteo ingat nggak interpolasi? Jadi kita membuat dugaan. Jadi kita hitung kalau misalkan di dugaan kita antara 7% gitu ya. Nah, berarti kamu hitung tuh 8% misalkan ya. Kalau 8% nanti nilainya berapa nih? Present value-nya gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian mengira-ngiranya 7% ya, berarti kalian harus hitung 8% sama 6%. Nah, nanti 8% dan 6% itu dilihat simpangannya. Ya, pakai rumus interpolasi. Nanti diingat-ingat lagi, coba dibuka lagi ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, dibuka lagi yang di manajemen keuangan. Jadi untuk yang UTS ini close book ya. Sudah ada info. Saya belum tahu. Oh, Belum tahu, Bu. Ada beberapa matkul yang open book. kalau yang ALK ini? Belum tahu infonya. Ya, oke, saya juga belum diinformasikan. Nanti coba kalau misalnya ada informasi terbaru, apakah open book-nya apakah masih open book atau close book atau close book dengan cheat sheet ya, coba ya nanti kita lihat. Tapi kalau teman-teman nanti secara manual ya memang perhitungannya agak panjang ya, nanti coba teman-teman buka lagi dengan cara interpolasi ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Ya cukup. Sekarang kita lihat yang ketiga ya. Nah, di sini yang ketiga, perusahaan itu menjual yang namanya convertible bond. Nah, convertible bond dengan bond biasa tentu nilainya berbeda. Ya, karena orang yang pegang convertible bond dia punya privilege lain. Ya, ketika misalkan di akhir selesai dia bisa convert ke saham perusahaan. Kalau pemegang surat utang biasa tidak, gitu ya. Nanti ya udah di akhir masa itu dia akan mendapatkan pengembalian sesuai dengan face value-nya dia, gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini ketika kita menggunakan rate dari convertible bond ya, maka bisa jadi nanti menjadi menjadi overstated gitu ya, nilai dari present value-nya. Karena dari nominal convertible bonds itu dia ada sebagian yang merupakan opsinya, harga dari hak opsinya. Mungkin teman-teman udah belajar juga ya waktu di akuntansi keuangan menengah. Sudah belum mendapatkan convertible bond akuntansinya? Gimana, teman-teman? Baru teorinya, seingat saya. Teorinya ya. Nah, tapi kurang lebih gitu ya, kebayang ya. Jadi kalau misalkan Mas Aklis beli convertible bond, bisa jadi dia kupon bondnya lebih rendah daripada Mas Aklis beli surat utang biasa. Karena surat utang convertible bond itu dia ada privilege di dalamnya. Jadi sebetulnya untuk hak opsinya itu saja tuh dia ada harganya. Cuman tidak tercermin. Tercerminnya adalah tadi salah satunya perbedaan kupon rate-nya ya. Jadi di sini cara menghitungnya adalah pertama kita identifikasi dulu ya, convertible bond-nya 1 juta, nominal interest dari convertible bond itu 10%, similar bond without conversion interest adalah 15%. Tuh terlihat ya, ternyata similar bond tapi tanpa conversion interest dia pengembaliannya returnnya lebih besar. Nah, coba kita lihat sebetulnya berapa sih gitu ya harga dari opsinya tersebut. Nah, di sini teman-teman buat cash flow dari surat utang tersebut. Ya, berarti kan kita mendapatkan interest 10%, 10%, 10% gitu ya. Nanti di tahun ketiga terakhir, selain 10%, kita dapatkan juga face value-nya. Nah, akan tetapi ketika mendiskontokannya, jangan gunakan 10%, tapi gunakanlah similar bond without conversion interest. Jadi kita pakai nilai amlangnya ya, yaitu 15%. Oke, jadi di sini diskon rate-nya 15%, dapatlah present value-nya 885. Nah, dari 1 juta itu yang nilai liability-nya adalah 885. Sisanya apa? Sisanya merupakan nilai dari hak opsi tadi, gitu ya. Jadi kita pisahkan antara nilai dari surat utang dengan nilai dari hak opsinya. Karena di sini berarti lebih informatif gitu ya bagi pengguna laporan keuangan. Kita akan tahu bahwa dari liabilitas perusahaan itu terdapat hak surat utang yang memiliki hak opsi gitu ya. Nah, lanjut di sini kita buat amortisasi ya atas surat utang. Ini kayaknya teman-teman merefresh aja dari semester 4 kemarin ya. Nah, interest expense-nya di sini kita gunakan 15% ya. Dikalikan pokok atau carrying amount ya. Nah, ini tahun 1, tahun 2, tahun 3
liabilitiesnya untuk amortisasinya adalah selisih antara ini ya, interest expense dengan interest paid-nya. Nah, situ ya. Nah, perubahan nilai liabilitasnya hingga ke tahun ketiga. Di sini kita misalkan untuk yang year pertama ya, kita jurnalnya adalah interest expense cash 100.000 ya, maka sisanya adalah amortisasinya gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan nanti ketika convertible bond-nya mature 3 tahun kemudian, apa sih jurnalnya? Nah, di sini berarti nilai liabilitasnya kamu debit ya. Begitu juga dengan equity share option-nya. Nanti di kredit adalah share capital-nya senilai 1 juta dan share premium-nya sebesar 114.000. Ini hanya berlaku untuk yang convertible bond. Jadi kita tidak hanya merecognize surat utangnya, tapi kita juga merecognize hak opsinya tadi. Ini aja mungkin untuk prakteknya. Ada yang mau bertanya sebelum kita latihan? Silakan. Izin Bu, Ya. nanti kalau menjawab soal itu jadi nggak perlu dibuat tabel amortisasi lengkap itu Bu ya, cukup yang interest expense itu aja. Kalau mau lengkap juga lebih bagus ya. Tapi nanti lihat aja arahannya. Kalau misalkan arahannya memang nggak diminta, ya nggak perlu detail kalian kerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di soal ditanyakan, nanti jawab dengan lengkap ya. Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi? Oh ya, teman-teman, stop share dulu ya. Nah, nanti ini sebenarnya sudah ada nih di grup jurusan ya, yang ALK, nanti teman-teman bisa cek gitu ya Excel-nya. Kelas ini sudah menentukan perusahaannya? Sudah, Bu. Siapa apa tuh perusahaannya? Perusahaannya PT Telkom dan PT Kimia Farma, Bu. Oke, PT Telkom boleh ya. Tapi PT Kimia Farma kita sudah pakai tahun lalu. Jadi coba kalian ganti ya. Jadi jangan pakai Kimia Farma, jangan pakai perusahaan farmasi, perusahaan penerbangan, sama perusahaan infrastruktur. Itu udah kita bahas 3 tahun, 2 tahun, sama tahun lalu. Tapi kalau yang Telkom nggak apa-apa. Jadi pilih satu lagi ya. Nah, saya mau nanti kita ada tugas buat teman-temannya di LMS. Tapi saya mau cerita untuk tugas kelompok minggu depan. Jadi mulai minggu depan kita akan masuk ke tahapan pengerjaan tugas kelompok dan presentasi ya. Jadi teman-teman kan sudah dibagi 6 kelompok ya. Nah, ke-6-6-nya setiap minggu itu mengerjakan dan mengumpulkan tugas ya. Tapi yang presentasinya itu bergantian. Nah, jadi untuk yang minggu besok itu kita masih di analisis bisnis dulu ya. Nah, teman-teman, nanti output akhirnya UAS diminta untuk bikin paper lengkap. Contohnya kan sudah ada ya di yang grup jurusan, di LMS jurusan. Nah, tapi untuk setiap minggunya saya hanya minta teman-teman buat PowerPoint saja. Jadi yang dikumpulin itu bentuknya PowerPoint ya. Lembar pertama cover dan nama kelompok, uraiannya tidak boleh lebih dari 4 halaman slide ya, jadi 4 slide aja. Nah, nanti kalian compactkan gitu ya hasil analisisnya dalam bentuk 4 slide maksimal ya. Nah, jadi nanti bentuknya jangan paparan tapi lebih ke PowerPoint aja ya, PowerPoint yang dilakukan dalam analisis kalian. Minggu depan kita akan presentasi kelompok 1 ya untuk membahas analisis bisnis perusahaan pertama, dan kelompok 4. Kelompok 4
akan bahas analisis bisnis perusahaan yang kedua, gitu ya. Nah, jadi minggu depan yang presentasi ada 2 kelompok, tapi yang mengerjakan nanti semuanya, semua kelompok mengerjakan ya. Yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan adalah PowerPoint 5 slide. Slide pertama identitas, slide 4 slide berikutnya isi dari tugasnya. Ya, ada pertanyaan terkait tugasnya? Izin mengonfirmasi, Bu. Ya. Berarti itu setiap kelompok membuat satu PPT gitu ya, Bu? Setiap walaupun nggak presentasi gitu ya, Bu? Ya, betul. Jadi nanti teman-teman kayak nyicil ngerjainnya. Ya, nanti di akhir pas mau UAS, buatlah jadi satu paper tuh dari pekerjaan kalian selama 1 semester. Ya, Baik, Bu. baik. Karena keterbatasan di kelas nanti kita bentuknya PowerPoint saja ya, tapi nanti untuk tugas keseluruhannya adalah narasi ya, bentuknya paper. Ada lagi? Silakan. Oke, berarti PR-nya tambah 1 perusahaan lagi ya. Jangan perusahaan infrastruktur, jangan perusahaan aviasi, jangan perusahaan farmasi. Tapi boleh memilih dari yang kemarin, 5 sektor kemarin ya. Oke, selanjutnya kalau begitu kita lanjut di LMS ya untuk tugas hari ini. Tadi yang contoh depresiasi yang tahun 2008 ya, teman-teman bisa akses di grup jurusan ya untuk worksheet-nya dan tugas ya terkait juga dengan depresiasi juga. Mungkin begitu saja dari saya ya untuk pertemuan online hari ini. Kita lanjutkan dengan pertemuan offline untuk tugasnya. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.